Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan terus melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan, terambil dari kitab Bilangan pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-49. Mari saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kermizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkannya sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, segala perkakas mezbah itu. Dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eliezer, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas genap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah, binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal, hidup, dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gersom dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran, dan tirai pintu gerbang
pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari harus lakukan catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok, dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci, haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikian Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa Lewi memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Keturunan mereka masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda dalam mengurus kemah suci dengan semua perlengkapannya. Sedangkan Harun dan keturunannya, walaupun mereka adalah keturunan Kehat, tugas mereka adalah khusus menyelenggarakan peribadatan. Pembedaan tugas akan menuntut kerjasama. Jadi, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan bersama, termaksud dalam pelayanan, pembedaan tugas tidak bisa dihindarkan. Tidak mungkin bila setiap orang harus mengerjakan pekerjaan yang sama. Sekalipun demikian, tugas bersama itu menuntut kedewasaan kita dalam bersikap. Yang tugasnya penting, ingat baik-baik, yang terlihat,
dan dikagumi banyak orang. Ingat baik-baik, tidak boleh sombong. Kemudian, yang tugasnya terasa kurang penting atau kurang terlihat di belakang atau di balik layar, ingat bahwa harus berbesar hati dan tidak boleh merasa iri. Jadi, ketika setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kita yang berbeda-beda itu, kita bisa lakukan dengan satu tujuan dan satu hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar bahwa setiap pembedaan tugas itu tidak bisa dihindarkan. Tapi bukan berarti setiap tugas yang dipercayakan bagi kami itu merupakan suatu tugas yang kecil atau ada tugas yang besar. Jadi semua tugas itu semua ada fungsinya dan semua punya pentingannya yang berbeda dan semua sama besarnya. Oleh sebab itu, ketika kami yang hari ini sudah terlihat di depan, kami belajar untuk tidak sombong. Ataupun bagi kami yang hari ini kurang terlihat di depan, kami belajar untuk apa? Tidak iri dan tidak harus berbesar hati. Tuhan, terima kasih. Renungan hari ini kami serahkan semua hidup kami di dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya renungan hari ini terus menguatkan iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya dan tetap teruslah bersyukur dan tetap teruslah berdoa. Tuhan memberkati kita semua.